Operasi tumor paru. Wah, kira-kira bagaimana ya persiapan sebelum menjalani operasi? Kemudian apa saja efek yang dirasakan setelah operasi dan bagaimana kita harus menangani efek itu? Nah, daripada penasaran, yuk kita pelajari. Nah, kira-kira apa ya tumor paru itu? Jadi, tumor paru merupakan suatu benjolan yang tidak normal, bisa bersifat jinak maupun ganas yang terdapat pada organ paru. Ketika tumor itu bersifat jinak, maka dia akan berada pada satu tempat pada paru dan tidak menyebar ke organ lain. Tetapi ketika dia ganas atau biasa kita kenal dengan kanker paru, bisa jadi dia berada di paru maupun organ-organ yang ada di luar paru. Salah satu terapi yang bisa digunakan adalah dengan operasi tumor paru. Operasi ini merupakan terapi utama pada pasien dengan stadium awal untuk menghambat penyebaran sel. Pada operasi ini juga dilakukan pengangkatan kelenjar bening di sekitar daerah tumor. Nantinya, kelenjar itu akan diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat apakah terdapat sel kanker di dalamnya, sehingga dokter bisa menentukan pilihan terapi selanjutnya untuk kemoterapi adjuvan atau tambahan atau menggunakan radioterapi. Berikut adalah jenis-jenis pembedahan yang bisa dilakukan pada pasien tumor paru. Yang pertama, pada nomor 1 terdapat lobektomi, di mana hanya diangkat bagian lobus yang mengandung tumor saja. Yang kedua, terdapat pneumoktomi dengan mengangkat seluruh lobus paru, misalnya lobus kanan saja atau lobus kiri saja. Yang ketiga, segmentomi mengangkat sebagian lobus, misal lobus atas saja. Dan yang keempat, wedge resection untuk mengangkat sepotong kecil jaringan paru yang berbentuk baji yang mengelilingi tumor. Terdapat dua metode untuk operasi tumor paru. Yang pertama yaitu VATS atau Video Assist Thoracic Surgery, di mana kita melakukan minimal invasif dengan membuat 2-4 sayatan kecil. Kemudian yang kedua ada torakotomi, bedah terbuka dengan melakukan sayatan di antara tulang rusuk untuk mendapatkan akses ke organ paru. Lalu apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pasien sebelum operasi tumor paru? Mari simak penjelasan berikut. Hindari merokok. Merokok bisa meningkatkan risiko infeksi operasi tumor paru, sehingga pasien dihimbau untuk berhenti merokok 48 jam sebelum operasi. Selanjutnya, batasi medikasi. Obat-obat pemicu perdarahan akan dihentikan 10-14 hari sebelum operasi. Misalnya, aspirin, clopidogrel, antikoagulan, warfarin, ketoprofen, ibuprofen, dan masih banyak lagi. Lalu, olahraga aerobik memperkuat otot paru dan memperluas kapasitas pernapasan paru. Lakukan 30 menit sehari dan tanyakan kepada dokter untuk keamanannya. Insentif spirometri akan menguatkan otot pernapasan dan dilakukan 2 minggu sebelum operasi sekitar 4-5 kali sehari. Apabila tidak memiliki spirometer, gunakan tarik napas dalam dengan menahan napas selama 3 detik, hembuskan perlahan dan ulangi 5-10 kali. Puasa. Jika operasi dimulai pagi hari, maka tidak diperkenankan makan dan minum mulai tengah malam. Jika Anda menggunakan insulin, konsultasikan kepada dokter. Jaga kebersihan diri dengan mandi atau menyikat gigi sebelum operasi. Siapkan dokumen penting, peralatan mandi, serta baju yang nyaman dan longgar. Tinggalkan aksesoris seperti perhiasan, gigi palsu, kacamata, kontak lensa, cat kuku, tindik, jepit rambut, dan make up. Kontrol cemas dengan menggunakan teknik relaksasi napas dalam sebagaimana berikut. Pemeriksaan penunjang sebelum operasi tumor paru. CT scan memberikan gambaran detail lokasi tumor paru, PFT atau Pulmonary Function Test memberikan gambaran mengenai oksigen yang masuk dalam aliran darah, EKG menggambarkan aktivitas listrik jantung, MRI mendeteksi metastasis tumor paru, PET scan melacak penyebaran tumor menggunakan sejumlah kecil pelacak yang disuntikkan pada pembuluh darah, serta spirometer menguji kapasitas ekspirasi paksa dalam 1 detik untuk memprediksi terjadinya risiko komplikasi pulmonar. Setelah operasi selesai, maka yang diperlukan adalah persiapan perencanaan pulang. Masa pemulihan setiap orang berbeda tergantung pada kompleksitas prosedur operasi. Diharapkan tidak berkendara, meminum alkohol, atau keputusan besar dalam keadaan tidak stabil atau di bawah pengaruh obat opioid pasca operasi. Nutrisi berdampak besar terhadap kesembuhan pasca operasi. Direkomendasikan protein tinggi, suplemen, dan vitamin C yang bisa membentuk kolagen bagi proses penyembuhan luka. Manajemen nyeri bisa dilakukan dengan hipnosis 5 jari sebagaimana cara berikut, atau menggunakan teknik distraksi untuk mengalihkan nyeri seperti mendengarkan musik, membaca, menonton film, berolahraga, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Latihan batu efektif akan membantu meningkatkan kepatenan jalan napas. Caranya adalah sebagaimana berikut.
Selanjutnya, perawatan luka yang tidak kalah penting untuk mencegah risiko infeksi. Untuk caranya adalah sebagaimana berikut. Selanjutnya, mulai aktivitas ringan dengan belajar berjalan, belajar duduk, dan lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Pasca operasi terdapat terapi tambahan yakni kemoterapi. Akan tetapi, kemoterapi ini memiliki beberapa efek samping. Tenang saja, mari kita bahas untuk penanganannya. Pertama adalah kelelahan. Usahakan untuk istirahat cukup, tidur siang sejenak, lakukan aktivitas ringan dan sedang, serta penuhi asupan nutrisi. Ketiga, masalah pencernaan seperti mual dan muntah, usahakan makan porsi kecil tetapi sering, dan diare hindari makanan yang berserat tinggi serta banyak minum air. Selanjutnya ada konstipasi, perbanyak makanan yang berserat tinggi, dan beritahukan dokter apabila masalah pencernaan tidak teratasi. Keempat, rambut rontok. Tidak semua obat kanker menimbulkan rambut rontok. Gunakan sampo yang ringan dan lembut, potong pendek rambut, dan gunakan wig, topi, atau shawl. Keempat, sariawan. Jaga kebersihan mulut, berkumur dengan air hangat dan 1 sendok teh garam atau obat kumur sesuai anjuran dokter, serta hindari makanan pedas berminyak. Kelima, reaksi kulit dan kuku. Biasa muncul ruam, kemerahan, kering, mengelupas. Gunakan lotion, hindari paparan sinar matahari terlalu lama, jaga kebersihan kulit, dan periksa ke dokter apabila gejala semakin memburuk. Infeksi dan perdarahan. Rajin cuci tangan, jaga kebersihan diri, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, hindari lakukan aktivitas yang beresiko cedera, dan laporkan ke dokter apabila risiko memburuk. Selanjutnya, gangguan sistem saraf bisa berupa nyeri terbakar, mati rasa, lemah, kesemutan. Hati-hatilah saat memegang benda tajam atau panas, dan gunakan alat bantu gerak apabila diperlukan, serta konsultasikan kepada dokter apabila gejala semakin memburuk. Demikian penjelasan persiapan sebelum dan pasca operasi. Terima kasih.